Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Idola Service Channel. Apa kabar teman-teman? Lama tidak berjumpa karena lama juga saya tidak bikin video ya. Video kali ini saya akan mereview sebuah toolkit atau sebuah alat bantu yang baru saja hadir di workshopnya Idola Service yang berada di Ruko Sendangan, Mojayan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Yang bisa dikatakan ini alat bantu yang dibanding dengan alat bantu yang dimiliki oleh workshopnya Idola Service, ini merupakan alat bantu yang paling mahal atau dikatakan modalnya paling besar ini teman-teman, karena fungsinya juga lumayan besar karena memang untuk membantu menurunkan biaya perbaikan layar LCD yang kalau rusak misalnya gambar separuh atau garis itu harusnya diganti layar baru, tapi dengan menggunakan alat bantu ini bisa kita reparasi dengan biaya yang sangat terjangkau, tidak melebihi separuh dari biaya beli layar. Jadi misalnya kalau layarnya belinya baru 2 juta, ini tidak sampai 1 juta, insya Allah sudah bisa normal kembali, insya Allah. Oke teman-teman, langsung saja. Sebelum lanjut ke review alat, jangan lupa yang belum like, comment, dan yang belum subscribe segera subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Ini adalah alat yang pengen saya perkenalkan kepada teman-teman. Ini namanya alat tap bonding layar atau alat bonding layar. Fungsi dari alat ini adalah untuk memasang IC COF seperti ini teman-teman. Ini adalah COF yang ada IC-nya ini, yang terpasang di layar TV LCD. Jadi kalau TV umum, TV tabung kan pakai kabel ya yang bisa disolder, tapi untuk LCD ini tidak bisa disolder, tapi menggunakan alat khusus karena bahannya seperti ini, plastik seperti ini. Jadi ini bisanya dilem kemudian dipres atau dibonding, dipanaskan. Nah seperti ini teman-teman. Ini layar ini kan ada PCB nya seperti ini, kecil ini. Nah ini untuk bisa menempelkan di layar sini ke kaca sini, ini tidak bisa menggunakan solder teman-teman, tapi menggunakan alat press atau alat pemanas atau heater yang dibutuhkan dengan suhu tertentu. Nah untuk menempelkannya di sini ini menggunakan lem khusus teman-teman, jadi juga tidak bisa lem sembarangan. Dan untuk mengelemnya karena ini jaraknya sangat kecil, ini bahkan ini sampai saya zoom maksimal, ini zoom maksimal saja tidak kelihatan jalurnya teman-teman. Ini sampai zoom 6 kali karena HP saya juga HP yang tidak bagus, sampai 6 kali maksimal ini tidak kelihatan jalurnya teman-teman, sehingga ini membutuhkan alat khusus seperti mikroskop untuk mengetahui jalur mana yang harus kita tempelkan dengan ini. Kita tempel dengan ini. Kalau ini, nah ini kecil-kecil seperti ini teman-teman, kelihatan nggak? Ini nggak bisa fokus ya. Nah ini kita tempelkan ke sini. Nah untuk menempelkannya harus menggunakan alat press, namanya mesin bonding. Oke, untuk alat mesin bonding ini bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat dari jauh, ini mesinnya yang bagian atas ini, yang depan ini yang untuk pengoperasian. Kemudian ada kaki dudukan meja, kemudian ini ada meja kacanya yang kita gunakan untuk menaruh layar. Kemudian di bawahnya ada lampu penyinar dari belakang sebagai pengganti backlight ketika kita mau mencoba layar yang kita perbaiki. Ketika kita mencoba di sini menggunakan mesin universal seperti ini, jadi tidak perlu bongkar pasang langsung di unit. Kita coba di sini, begitu bagus baru kita pasang di unit. Oke, untuk review alat mesinnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya prinsip kerjanya sederhana sekali teman-teman. Ini hanya terdiri dari kamera, kemudian ada monitor, kemudian ada
pemanas. Jadi yang pokok itu kamera, kemudian monitor. Ini fungsinya untuk melihat jalur kecil-kecil tadi yang tidak memungkinkan untuk dilihat dengan mata telanjang atau menggunakan alat-alat yang biasa kita pakai sehari-hari. Ini harus menggunakan alat khusus seperti mikroskop disertai dengan kamera. Kemudian yang kedua yang pokok itu pemanas, heater. Oke, jadi hanya ada yang pokok itu kamera untuk melihat jalur dan pemanas. Kalau kita bisa melihat jalur tanpa menggunakan ini, kemudian bisa memanaskan menggunakan ini, tidak perlu menggunakan bonding teman-teman. Tapi sejauh ini memang baru mesin bonding yang bisa dengan sempurna membantu pengerjaan unit panel yang rusak, terutama untuk pemasangan IC COF ya. Oke, ini monitor untuk melihat jalur tadi. Kemudian ini adalah HMI. Ini untuk kita pencet-pencet untuk program ya teman-teman. Jadi kita mau melihat, kita mau ngepres, kita mau memanasi, ini kita pakainya ini. Ada yang tidak menggunakan ini tapi menggunakan manual teman-teman, pakai saklar 1 2 3 on off itu juga ada. Tapi tujuannya juga sama, hanya ini lebih canggih karena sistemnya sudah pakai programmer. Kayak komputer tinggal diperintah, tinggal kita tunggu nanti sudah selesai, sudah ngangkat sendiri. Tapi kalau yang pakai manual itu ngangkat harus kita tekan, kalau mau ngepres juga harus kita tekan. Jadi intinya manual dengan otomatis. Kalau ini pakai otomatis, pakai programmer teman-teman, pakai PLC. Oke, ini kemudian yang ini adalah press angin dari kompresor yang kita gunakan untuk menaik turunkan ini head pemanas. Ini adalah sistemnya pakai apa itu namanya, pneumatik ya, pakai tekanan angin teman-teman. Kita mengatur tekanannya pakai sini standarnya. Kemudian ini head yang paling utama, ini adalah head. Ini yang berfungsi untuk memanaskan IC tadi yang seperti ini. Ini kita tempeli lem khusus, namanya lem ACF atau menggunakan lem khusus ya. Ada selain ACF ada. Ini kita tempelkan nanti ke layar menggunakan pemanas ini. Dan ini tentunya nanti dipaskan menggunakan kamera yang ada di bawah sini. Ini di bawah sini ada 2 kamera ini. Ini kalau kita mau masang di layar kacanya, ini ada kamera 2 buah di bawah sini teman-teman. Kita lihat ini ada kamera ini. Ini ada 2 buah kamera. Ada pengaturannya sini, maju mundurnya, kemudian fokusnya di sini. Ini untuk mengatur fokus. Kemudian ini untuk geser kanan kirinya. Oke. Lah untuk menampilkan gambarnya ini pakainya monitor ini 2 ini, kanan kiri. Ada teman-teman yang ini nih kameranya 1 tapi terbagi menjadi 2 juga ada. Ini tergantung yang memproduksi teman-teman. Jadi kalau seperti ini memang sifatnya masih di Indonesia itu masih kebanyakan rakitan ya teman-teman. Kebetulan ini juga rakitan dari masternya LED di Indonesia, orang atau Piai Bogor teman-teman, di Gunung Putri Bogor. Ini kemarin baru ambil dari sana. Kemudian kamera yang bawah 2 ya. Terus ada satu lagi kamera yang atas, ini 1. Ini untuk melihat jalur PCB seperti ini dari atas. Melihat dari atas ini. Kalau mau melihat dari atas ini kita rubah, ininya kita rubah ke PCB. Jadi ini kameranya yang berfungsi kamera atas ini. Ini kamera atas. Nah, ini kamera atas. Ini masuknya ke PCB. Kalau mau melihat dari bawah menggunakan kamera bawah pakainya ini. Nah, ini nih dari bawah lihatnya. Oke, lanjut. Kamera sudah. Jadi ini ada 3 kamera, ada 2 monitor, ada HMI programmer, kemudian ada ini press tekanan angin, kemudian ada heater. Heater ini pemanas ya teman-teman. Ini panasnya bisa mencapai ini 210
tergantung kita setting di berapa derajat. Ini bisa kita setting sesuai selera, karena kalau heaternya ini heater bawaan asli untuk mesin bonding ini bisa sampai 200-an ke atas teman-teman. Dan hitungannya hanya hitungan detik, jadi ini dari proses pemanasan sampai pendinginan itu membutuhkan waktu, ini kita setting 25 detik sampai 30 detik, itu udah selesai nanti. Oke, dan untuk prosesnya lumayan cepet ya, 25 detik itu sudah sampai pendinginan. Kemudian nanti lanjut tambah satu lagi, ini alatnya, ini namanya adjuster. Adjuster itu alat untuk menjepit IC ini. Jadi ini IC COF yang akan kita pasang ke PCB atau kita pasang ke layar, ke panel. Ini kan tidak mungkin kalau kita pegang seperti ini, pegang manual mesti goyang, karena ini goyang sedikit pun ini akan geser, karena hanya sepersekian apa tuh mikron itu ya, sangat kecil jalurnya, bisa dilihat hanya dengan menggunakan kamera khusus atau mikroskop, sehingga perlu alat untuk megang supaya tidak geser. Ini namanya adjuster. Adjuster ini fungsinya ini maju mundur, ini pakai maju mundur, ini kanan kiri, ini untuk serong, ini serong kanan kiri. Oh, ini untuk serong, ini untuk kanan kiri. Oke, lanjut, apalagi yang belum? Oh ya, tombol teman-teman, ini ada 3 tombol. Tombol hitam ini untuk lampu, nah itu menyalakan lampu dari bawah sini, menyalakan lampu dari bawah. Ini pakai tombol hitam tuh, nyala, kelihatan yang sana nanti. Oke, kemudian ini tombol darurat, jadi ketika kita proses bonding ternyata ada yang belum pas atau belum siap, ini bisa kita tekan untuk membatalkan darurat. Kemudian ini tombol start untuk bonding, start untuk bonding. Ini kalau kita setting ke otomatis, ini setelah kita pencet start beberapa detik itu nanti akan prosesnya dimulai dari sini, dari proses preheat, kemudian proses pemanasan heating, kemudian proses pendinginan, dan otomatis nanti ngangkat heaternya, ngangkat setelah suhu tercapai. Kalau di sini ini kita setting di 100 ya, jadi setelah 100 kita coba dulu ini teman-teman. Ini misalnya kita mau membonding ini ya teman-teman, ini gini, iya, ini oh kebalik teman-teman. Oke, ini gini, misalnya kita mau bonding ini teman-teman, ini kita bonding PCB, berarti pakainya PCB ya, yang atas ya. Nah, ini kita menggunakan kamera atas, itu kelihatan itu, kita geser ininya. Oke, kemudian ini kita tekan ini akan turun, heaternya turun. Proses netral itu proses pengosongan udara ya, jadi dia turun, head ini turun karena tidak ditahan oleh angin, jadi dia turun berdasarkan gravitasi. Jadi karena ini memang berat, ini turun sendiri karena tidak ditahan oleh angin. Proses netral, dikosongkan anginnya. Oke, seperti ini turun ya, ini kita naikkan. Nah, ini misalnya mau kita proses bonding, ini kan ada manual, ada auto. Kalau kita auto, ini auto ya teman-teman, kita pakainya auto. Oke, ini tinggal kita tekan yang ini beberapa detik, nah itu udah turun. Ini kita tunggu, ini dari 122 naik, ini preheat ya teman-teman, preheat itu sampai 120 ya, ini membutuhkan waktu 10 detik. Kemudian setelah 10 detik gambar berpindah ke step 2. Step 2 itu 15 detik, itu proses pemanasan. Setelah ini sampai 15, sampai 0, 15 ya, ini nanti akan berpindah ke proses pendinginan. Nah, ini proses pendinginan.
Nah, ini setelah sampai 100 itu nanti akan terangkat sendiri itu teman-teman. 100. Ini fungsinya supaya ketika ini terangkat tidak nempel teman-teman, tidak lengket. Jadi ketika sudah dingin, sudah 100 derajat baru terangkat. Ini 101, 100. Oke, terangkat teman-teman. Tuh. Oke, sudah selesai. Ini sudah tinggal kita coba. Ini kalau kita gunakan untuk proses bonding. Oke, seperti itu. Prosesnya secara garis besar seperti itu. Dan untuk pengenalan alatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini namanya alat bonding layar. Ini alat ini baru saja datang di workshopnya Idola Service. Ini rencananya akan kita gunakan untuk perbaikan layar-layar yang mengalami kerusakan untuk menekan biaya supaya tidak harus mengganti layar. Tentunya dengan situasi dan kondisi tertentu ya teman-teman. Jadi tidak semua layar yang rusak itu bisa dibonding. Nah, tergantung kerusakannya seperti apa. Oke, semoga bermanfaat. Jika teman-teman teknisi ada yang kepengen memiliki alat mesin bonding seperti ini, bisa menghubungi beliau Mas Sarif Elektronik Klinik ya, itu di Gunung Putri Bogor. Oke, untuk harga silahkan tanya-tanya langsung saja di Facebooknya ada. Harga kisaran ya 35-40 jutaan teman-teman, atau minta yang versi JOS ada harga 85 juta juga. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.